Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Afi dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 13 akan melanjutkan presentasi dari pertemuan sebelumnya tentang perhitungan harga pokok proses. Di kelompok 13 ini kami beranggotakan yang pertama ada Endrian Ihsan dengan NPM 20/10/2034, kemudian ada Anissa Aprilia dengan NPM 20/10/2075 dan Rahmani Salzura dengan NPM 20/10/2081. Di sini kami akan sedikit kembali mengulas tentang perhitungan harga pokok proses. Nah, perhitungan harga pokok proses ini diterapkan di perusahaan yang menghasilkan produk yang bersifat standar atau homogen. Maksudnya gimana sih? Nah, produk yang bersifat standar atau homogen ini yaitu produk yang dihasilkan dengan spesifikasi sama dan dihasilkan secara terus-menerus. Oleh karena itu, biaya yang dihasilkan akan relatif sama. Untuk ciri-ciri dari harga pokok proses yang pertama yaitu ada harga pokok produk dihitung pada akhir periode akuntansi. Nah, mengapa dapat dihitung di akhir periode? Karena sifat produknya yang homogen tadi. Kemudian akhir periode ini bisa pada akhir bulan, akhir kuartal, akhir semester, atau akhir tahun, tergantung perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Yang kedua ada biaya bahan baku langsung. Biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dibebankan ke produk berdasarkan biaya sesungguhnya. Yang ketiga ada biaya produksi dicatat menggunakan media yang disebut laporan harga pokok produksi. Nah, laporan ini memiliki 3 bagian, yaitu ada data produksi, biaya dibebankan, dan biaya diperhitungkan. Pertemuan ke-13 yaitu yang pertama, susunlah laporan harga pokok produksi untuk Departemen Kemenmil. Nah, yang pertama yang kita lakukan yaitu kita membuat data dari data soal yang ada di data soal. Kemudian setelah itu kita juga membuat data dari Departemen Raumil. Tetapi karena minggu kemarin sudah membuat Departemen Raumil, jadi kita tinggal copy paste pengerjaan minggu kemarin. Di tabel ini juga ada perhitungan unit setara dan ada laporan harga pokok produksi Departemen Clean. Ini juga ada biaya perhitungan dan perhitungan unit setaranya pada Departemen Clean. Sekali lagi, ini datanya diperoleh dari pertemuan minggu kemarin. Untuk pengerjaan soal nomor 1 yaitu membuat laporan harga pokok produksi pada Departemen Kemenmil. Nah, kita buat data produknya. Pertama, kita membuat data produksi diawali dengan persediaan PDB awal sebesar 375.000, kemudian produk yang diterima dari Departemen Raumil sama dengan Rp3.325.000, itu diperoleh dari konversi dari raw mix menjadi clinker, yaitu produk yang diterima dari Departemen Raumil sebesar 4.750.000, kemudian nilai konversinya itu 0,70. Jadi nilai raw mix sebesar 4.750.000 itu dikali 0,70 sebagai nilai konversi sama dengan clinker 3.325.000. Kemudian selanjutnya kita mencari tambahan unit karena adanya tambahan bahan baku. Nah, ini kita melihat pada data soal sebesar 2.500.000. Kemudian di total ada total produk yang diproses. Total produk yang diproses itu dijumlah dari persediaan PDB awal ditambah produk yang diterima dari Departemen Raumil, kemudian ditambah tambahan unit karena adanya tambahan bahan baku. Jadi totalnya sebesar 6.200.000. Kemudian produk selesai yang ditransfer ke gudang barang jadi sebesar 9 juta, kemudian produk rusak yang bersifat normal sebesar 75.000, kemudian persediaan barang dalam proses akhir sebesar 900.000. Itu di total semua dengan hasil total 9.975.000 rupiah. Kemudian mencari biaya dibebankan. Unsur biaya bulan lalu untuk persediaan PDB awal sebesar 9
9.500.000.000 juta. Kemudian unit setaranya tidak ada. Kemudian harga pokok per tonnya juga tidak ada. Kemudian harga pokok dari Departemen Klain sebesar 70.926.034.750 rupiah. 750 rupiah ini diperoleh dari laporan harga pokok Departemen Klain dari total harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen Kemenmil. Kemudian unit setara sebesar 3.325.000 ini diperoleh dari perhitungan 4.750.000 dibagi 0,70 sama dengan 3.325.000, atau bisa dari produk yang diterima dari Departemen Raumil pada data produksi. Jadi harga pokok per tonnya itu total biaya dibagi unit setara sama dengan 21.331,14. Kemudian tambahan unit karena adanya tambahan bahan baku sebesar 2.500.000 itu diperoleh dari data pada soal di tabel Kemenmil pada keterangan tambahan unit karena adanya tambahan bahan baku. Kemudian harga pokok dari Departemen Klain setelah penyesuaian itu sama dengan 70.926.034.750 rupiah. Ini diperoleh dari total harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen Kemenmil. Kemudian unit setaranya itu 5.825.000 rupiah diperoleh dari harga pokok dari Departemen Klain ditambah ini unit setara pada tambahan unit karena adanya tambahan bahan baku. Kemudian harga pokok per tonnya itu 70.926.034.750 dibagi 5.825.000 rupiah sama dengan 12.176,14. Kemudian biaya produksi bulan ini, biaya bahan baku total biaya sebesar 12.500.000.000. Kemudian ini biaya tenaga kerja 10 miliar, biaya overhead pabrik sebesar 7.500.000.000 ini dari biaya produksi bulan ini itu diperoleh dari kemudian diperoleh dari data pada soal. Kemudian untuk unit setaranya itu datanya dari biaya bahan baku sampai biaya overhead pabrik itu diperoleh dari perhitungan unit setara
Misalkan pada unit setara persediaan PDB awal, biaya tenaga baku sebesar 187.500 ditambah biaya bahan baku pada unit setara produk selesai dan produk masuk proses bulan ini sebesar 8.625.000, kemudian ditambah unit setara produk rusak bersifat normal pada biaya bahan baku, unit setara sebesar 75.000, kemudian unit setara persediaan PDB akhir pada biaya bahan baku, unit setaranya 360.000. Kemudian totalnya semua unit setara pada biaya bahan baku sebesar 9.247.500. Kemudian biaya tenaga kerja itu penjumlahan dari unit setara persediaan PDB awal sebesar 75.000 ditambah unit setara produk selesai dan produk masuk proses bulan ini sebesar 8.625.000, kemudian unit setara produk rusak bersifat normal biaya tenaga kerja sebesar 75.000, kemudian unit setara persediaan PDB akhir biaya tenaga kerja unit setaranya sebesar 270.000, kemudian total unit setaranya itu biaya tenaga kerja sebesar 9.045.000. Kemudian biaya overhead pabrik perhitungannya itu unit setara persediaan PDB awal sebesar 75.000 ditambah unit setara produk selesai dan produk masuk proses bulan ini, biaya overhead pabrik sebesar 8.625.000, kemudian unit setara produk rusak bersifat normal, biaya overhead pabrik sebesar 75.000. Kemudian unit setara persediaan PDB akhir, biaya overhead pabrik sebesar 180.000. Kemudian total unit setara biaya overhead pabrik sebesar 8.955.000. Untuk lebih jelasnya ada di tabel perhitungan unit setara. Kemudian harga pokok per ton. Harga pokok per ton ini biaya bahan baku diperoleh dari total biaya dibagi unit setara, yaitu 12.500.000 rupiah dibagi 9.247.500, itu hasilnya 1.351,72. Kemudian biaya tenaga kerja sama dengan 10 miliar dibagi 9 juta 9.045.000 sama dengan 1.105,58. Kemudian biaya overhead pabrik sebesar 7.500.000 dibagi 8.955.000 sama dengan 837,52. Kemudian jumlah biaya produksi sebesar 30 miliar. Penjumlahan dari total biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya overhead pabrik. Kemudian total harga pokok per ton sebesar jumlah biaya produksi pada harga pokok per ton sebesar 3.294,82. Kemudian total biaya dibebankan sama dengan 1.352.352.069.500 rupiah. Kemudian harga pokok per tonnya 15.470,96. Mohon maaf untuk biaya produksi bulan ini, mohon maaf tadi salah pengucapan, seharusnya 12.500.000.000. Kemudian biaya diperhitungkan. Harga pokok produk selesai dari persediaan barang dalam proses awal. Biaya bulan lalu sebesar 9.500.000 rupiah diperoleh dari
dari biaya bulan lalu untuk persediaan PDB awal. Nah, itu kita bisa melihat di tabel biaya dibebankan pada keterangan biaya bulan lalu untuk persediaan PDB awal. Kemudian tambahan biaya untuk penyelesaian PDB awal, biaya bahan baku PDB awal sebesar 375.000, tingkat penyelesaiannya 50%, harga pokok per tonnya itu sama dengan 1.351,72. Itu kita bisa melihat dari tabel harga pokok per ton. Kemudian jumlah itu diperoleh dari PDB awal dikali tingkat penyelesaian dikali harga pokok per tonnya. Kemudian biaya tenaga kerja juga PDB awalnya 375.000, kemudian tingkat penyelesaian itu 20%, harga pokok per tonnya itu 1.105,58. Itu juga bisa melihat di tabel sebelumnya pada tabel biaya dibebankan. Kemudian jumlah caranya juga sama, dari PDB awal dikalikan tingkat penyelesaian dikalikan harga pokok per ton sama dengan 82 juta 918.740. Kemudian BOP juga PDB awal sebesar 375.000 dikali tingkat penyelesaiannya sebesar 30%, harga pokok per tonnya 837,52, jumlahnya 94.221.106. Kemudian untuk jumlah harga pokok produk untuk jumlah itu sebesar 486.586.723. Itu diperoleh dari dari biaya bahan baku, jumlah biaya bahan baku ditambah jumlah biaya tenaga kerja ditambah biaya overhead pabrik. Kemudian harga pokok produk selesai dari PDB awal sebesar 9.930.586.729 diperoleh dari 9.500.000 ditambah 430.586.729. Kemudian mohon maaf untuk total harga pokok produk selesai dari PDB awal saya tadi 9.930.586.729, seharusnya 9.930.586.723. Kemudian harga pokok persediaan barang dalam proses akhir, harga pokok dari Departemen Romil PDB akhir 900.000, tingkat penyelesaian 100%, harga pokok per ton 12.176,14. Jumlah diperoleh dari PDB akhir dikali tingkat penyelesaian dikali harga pokok per ton sama dengan 10.958.528.974. Kemudian biaya bahan baku caranya juga sama dengan PDB akhir 900.000, tingkat penyelesaian 40%, harga pokok per ton 1.351,72, jumlahnya 486.618.500 rupiah. Kemudian biaya tenaga kerja PDB akhir 900.000, tingkat penyelesaian 30%, harga pokok per tonnya itu 1.105,58. Kemudian jumlah 298.507.463 rupiah. Kemudian biaya overhead pabrik sama dengan jumlah 150 juta
753.769. Kemudian jumlah dari harga pokok persediaan barang dalam proses akhir sama dengan jumlah harga pokok dari Departemen Raumil ditambah jumlah biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya overhead pabrik. Dengan hasil 11.868.468.211. Total biaya tenaga produksi yang diperhitungkan sama dengan 156.382.382.760 rupiah. Selanjutnya yaitu konversi dari raw mix menjadi clean corn. Produk yang diterima dari Departemen Raumil yaitu sebanyak 4.750 ton didapat dari data yang ada di depan, kemudian dikali nilai konversinya yaitu 0,70, didapat hasilnya yaitu 3.325. Unit diterima oleh Departemen Cemenmil dari Departemen Clean setelah dikonversi yaitu menjadi 0,7 ton. Didapat dari 0,8 ton dikurangi 0,1 ton. Kemudian yang C yaitu ada perhitungan unit setara. Nah, perhitungan unit setara ini ada 3 biaya, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, untuk yang pertama ada unit setara persediaan BDP awal yang jumlah tonasinya yaitu 375.000 untuk setiap biayanya. Kemudian tingkat penyelesaiannya untuk biaya bahan baku yaitu 50%, untuk biaya tenaga kerja yaitu 20%, dan biaya overhead pabrik itu 20%. Dengan hasil unit setaranya yaitu untuk biaya bahan baku 187.500, untuk biaya tenaga kerja dan BOP sama yaitu 75.000. Yang selanjutnya yaitu unit setara produk selesai dan produk masuk proses bulan ini. Ada 3 biaya juga, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP. Nah, untuk tonasenya sendiri yaitu berjumlah 8.625.000. Kemudian tingkat penyelesaiannya untuk ketiga biaya tersebut yaitu 100%, dan untuk hasil dari unit setaranya yaitu 8.625.000 untuk setiap biaya. Kemudian yang selanjutnya ada unit setara produk rusak bersifat normal. Ada 3 biaya, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP. Tonasinya yaitu sama untuk setiap biaya 75.000. Kemudian tingkat penyelesaiannya yaitu sama 100%, dan unit setara hasil dari unit setaranya yaitu sama 75.000. Kemudian untuk unit setara persediaan BDP akhir ada 3 biaya. Kemudian tonasinya yaitu 900.000 sama untuk setiap biaya. Tingkat penyelesaiannya untuk biaya bahan baku yaitu 40%, biaya tenaga kerja 30%, dan BOP-nya yaitu 20%. Dengan hasil unit setara untuk biaya bahan baku yaitu 360.000, untuk biaya tenaga kerja 270.000, dan BOP-nya yaitu 180.000. Yang terakhir yaitu total unit setara. Untuk total unit setara untuk biaya bahan baku yaitu 9.247.500. Kemudian untuk biaya tenaga kerja yaitu sejumlah 9.045.000, dan yang terakhir BOP sejumlah 8.955.000. Untuk kemudian yang D yaitu harga pokok klinker per ton. Dengan rumus total harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen Cemenmil dibagi produk selesai yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang barang, yaitu sejumlah 144.367.652.241 rupiah dibagi dengan produksi selesainya yaitu 9 juta rupiah dengan hasil 15.930 rupiah. Yang selanjutnya yaitu hasil pengerjaan soal 2, yaitu mencatat jurnal. Untuk yang pertama yaitu mencatat pembebanan biaya produksi pada Departemen Raumil. Di debit ada persediaan barang dalam proses dari Departemen Raumil sebesar 63.750 juta. Kemudian di kredit ada persediaan bahan baku sebesar 30 miliar, biaya gaji dan upah sebesar 25 miliar, dan BOP Departemen Raumil sebesar 8.750 juta. Yang kedua yaitu mencatat produk selesai di Departemen Raumil yang ditransfer ke Departemen Kil. Di debit ada persediaan barang dalam proses dari Departemen Kil sebesar 63.494.324.000. Kemudian di kredit ada persediaan barang dalam proses dari Departemen Raumil sebesar 63.494.324.000. Yang ketiga ada mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen Kil. Di debit ada persediaan barang dalam proses dari Departemen Kil sebesar 22 miliar, kemudian di kredit ada biaya gaji dan upah sebesar 15 miliar, dan BOP dari Departemen Kil sebesar 7 miliar. Yang keempat ada mencatat produk selesai di Departemen Kil yang ditransfer ke Departemen Cemenmil. Di debit ada persediaan barang dalam proses Departemen Cemenmil sebesar 70.926.034.750. Kemudian di kredit ada persediaan barang dalam proses dari Departemen Kil sebesar 70.926.034.750. Yang 750.
Yang kelima, ada mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen Cemenmil sebesar di debit yaitu persediaan barang dalam proses Departemen Cemenmil sebesar 30 miliar. Kemudian di kredit ada persediaan bahan baku sebesar 12 miliar 500 juta, biaya gaji dan upah 10 miliar, dan BOP Departemen Cemenmil sebesar 7 miliar 500 juta. Yang keenam, ada mencatat produk selesai di Departemen Cemenmil yang ditransfer ke gudang barang jadi. Di debit ada jurnal persediaan barang jadi semen tipe 1 sebesar 143 miliar 367 juta 652.241. Kemudian di kredit ada persediaan barang dalam proses Departemen Cemenmil sejumlah yang sama, yaitu 143 miliar 367 juta 652.241. Yang terakhir yaitu ada mencatat harga pokok produk rusak yang bersifat tidak normal di Departemen Cemenmil. Di debit ada rugi produk rusak sebesar 1 miliar 160 juta 322.309. Kemudian di kredit ada persediaan barang dalam proses Departemen Cemenmil sebesar yang sama, yaitu 1 miliar 160 juta 322.309. Dengan jumlah debit dan kredit yaitu dengan jumlah yang sama pada debit dan kredit yaitu 394 miliar 698 juta 333.300. Penyusunan laporan harga pokok produksi dari perhitungan harga pokok proses untuk pertemuan 13 dan mencatat ayat jurnalnya sudah selesai. Kita berlanjut ke kasus selanjutnya, itu kasus 6, ada perhitungan harga pokok produk bersama dan produk sampingan. Nah, produk bersama ialah beberapa jenis produk dengan nilai jual relatif tinggi yang dihasilkan melalui proses bersama dengan menggunakan satu jenis bahan baku saja. Nah, sedangkan produk yang dihasilkan dari proses bersama dan memiliki nilai jual yang rendah disebut dengan produk sampingan. Untuk biaya produksi bersama ialah biaya untuk menghasilkan beberapa produk dalam satu waktu dengan menggunakan proses bersama. Nah, biaya produksi bersama ini dapat dialokasikan ke produk bersama berdasarkan ukuran fisik seperti berat produk, unit yang dihasilkan, atau rata-rata tertimbang, dan nilai pasar dalam bruto atau neto. Kemudian, mengapa perlunya alokasi biaya? Yang pertama yaitu pastinya untuk menentukan harga jual masing-masing produk yang dihasilkan. Kemudian yang kedua ada untuk menentukan nilai persediaan dan menghitung harga pokok penjualan dalam rangka penyusunan laporan keuangan eksternal. Yang ketiga yaitu untuk menentukan nilai persediaan yang terkait dengan tujuan asuransi. Yang keempat yaitu untuk menentukan nilai persediaan dan harga pokok penjualan terkait pelaporan keuangan internal seperti laporan profitabilitas produk. Yang terakhir yaitu untuk menentukan penggantian biaya kontrak jika perusahaan hanya menjual bagian tertentu dari produk bersama. Selanjutnya kita masuk ke kasus 6 pada pertemuan ke-14, perhitungan harga pokok produk bersama dan produk sampingan. PT Crude Oil merupakan perusahaan penyuling minyak mentah. Perusahaan menghasilkan produk bersama yaitu minyak gasolin, kerosin, solar, dan produk sampingan yaitu aspal. Kemudian kebijakan akuntansi, biaya produksi bersama dikalkulasikan ke produk bersama dan produk sampingan karena nilai pasar bersih produk sampingan dipertimbangkan secara signifikan. Nilai pasar bersih dihitungkan dengan mengurangkan nilai jual bruto dengan biaya yang terjadi setelah produk dipisahkan, yang terdiri dari biaya untuk proses lebih lanjut serta biaya penjualan dan administrasi yang muncul berkaitan dengan produk tersebut. Kemudian yang kedua, perusahaan menggunakan metode nilai pasar bersih untuk mengalokasikan biaya produksi bersama ke produk sampingan. Kemudian tiga, nilai bersih produk sampingan diberlakukan sebagai persediaan produk sampingan. Kemudian biaya produk bersama atau joint production cost dikurangi nilai pasar bersih produk sampingan merupakan biaya produksi bersama yang ke produk bersama atau joint produk. Kemudian biaya produk bersama joint product cost dialokasikan ke masing-masing jenis produk bersama berdasarkan nilai pasar bruto atau gross market value. Kemudian yang keenam, ada perusahaan menggunakan sistem perpetual untuk pencatatan persediaan. Kemudian untuk data produksi, biaya produksi dan harga jual produk. Data produksi dan harga jual per unit untuk setiap jenis produk yang dihasilkan selama tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 6.1. PT Crude Oil data produksi dan harga jual per unit pada tahun 2017. Untuk produk gasolin, unit yang dihasilkan 25.000, harga jual per bungkusnya 12.500. Untuk produk kerosin seperti 25.000, harga jual per bungkus yaitu 10.000. Kemudian solar, unit yang dihasilkan 25.000 dan harga jual per bungkus 7.500. Kemudian untuk aspal, unit dihasilkan 12.500, harga jual per bungkus 2.500. Kemudian untuk biaya produksi bersama, biaya bahan baku sebesar 700 juta, kemudian biaya tenaga kerja 500 juta, kemudian biaya overhead pabrik 400 juta, sehingga totalnya ada 1.600.000 juta. Kemudian untuk biaya produksi untuk produk sampingan yaitu biaya tenaga kerja 20 juta, biaya overhead pabrik 5 juta, dan totalnya adalah 25 juta.
Untuk soal yang diminta adalah alokasikan biaya produksi bersama ke produk bersama dan produk sampingan. Untuk yang kedua yaitu alokasikan biaya produksi bersama setelah alokasi ke produk sampingan dan hitung harga pokok per unit untuk masing-masing jenis produk bersama. Kemudian yang ketiga yaitu buat ayat jurnal untuk mencatat pembayaran biaya produksi dan mencatat barang jadi serta produk yang dijual, produk gasolin, kerosin, solar, dan aspal. Masing-masing terjual sebanyak 20.000, 17.500, 22.500, dan 7.500 barel. Semua penjualan dilakukan secara tunai. Untuk yang pertama kita mengalokasikan biaya produksi bersama ke produk bersama dan produk sampingan. Untuk perhitungannya, yang pertama kita memasukkan biaya produksi bersama yang diperoleh dari total biaya produksi bersama pada data modul sebesar 1.600.000.000. Kemudian kita mencari nilai jual produk sampingan aspal di mana dengan mengalihkan antara unit yang dihasilkan dengan harga jual per unit, di mana untuk unit yang dihasilkan sebesar 12.500 dikalikan dengan harga jual per unitnya sebesar 2.500 sehingga menghasilkan 31.250.000. Kemudian dikurangi dengan biaya untuk memproses lebih produk sampingan yang diperoleh dari total biaya produksi untuk produk sampingan pada data modul sehingga totalnya adalah 25 juta. Sehingga nilai pasar bersih produk sampingan aspal yang diperoleh dari pengurangan dari nilai jual produk sampingan dan biaya untuk memproses lebih produk sampingan sebesar 6.250.000 yang diperoleh dari pengurangan 31.250.000 dikurangi dengan 25 juta. Kemudian untuk biaya produksi bersama yang dialokasikan ke produk bersama diperoleh dari biaya produksi bersama dikurangi nilai pasar bersih produk sampingan yang nilainya 1.600.000.000 dikurangi 6.250.000 sehingga hasilnya 1.593.750.000. Kemudian yang soal kedua yaitu kita mengalokasikan biaya produksi bersama setelah alokasi ke produk sampingan. Untuk produk bersamanya terdiri dari gasolin, kerosin, dan solar. Untuk produksi kita peroleh dari data produksi pada modul sebesar 25.000. Untuk harga jualnya kita juga peroleh dari pada data produksi dan harga jual per unit pada modul. Untuk harga jual gasolin sebesar 12.500 dan kerosin 10.000, solar 7.500. Kemudian untuk nilai jual bruto diperoleh dari pengalian antara produksi per barrel dikali dengan harga jual, di mana pada gasolin sebesar 25.000 dikalikan dengan 12.500 sehingga hasil nilai jual bruto pada gasolin sebesar 312.500.000. Kemudian untuk kerosin sebesar produksi sebesar 25.000 dikalikan dengan harga jual 10.000 sehingga nilai jual bruto sama dengan 250 juta. Kemudian untuk solar produksi sebesar 25.000 dikalikan dengan harga jual sebesar 7.500 sehingga nilai jual bruto 187.500.000 sehingga total nilai jual bruto sebesar 750 juta. Untuk mencari rasio nilai jual bruto yaitu kita membagi antara nilai jual bruto per produk dibagi dengan total nilai jual bruto, di mana untuk gasolin sebesar 312.500.000 dibagi dengan 750 juta sehingga rasio nilai jual sebesar 0,42. Kemudian untuk kerosin sebesar 250 juta dibagi dengan 750 juta sehingga menghasilkan rasio nilai jual 0,33. Kemudian untuk solar nilai jual bruto sebesar 187.500.000 dibagi dengan 750 juta sehingga hasil rasio nilai jual pada solar sebesar 0,25. Kemudian untuk biaya produksi bersama untuk produk bersama kita peroleh dari hasil penghasilan soal 1 pada biaya produksi bersama yang dialokasikan ke produk bersama sehingga
hasilnya sebesar 1.593.750.000. Untuk tiap produknya sama untuk biayanya. Kemudian untuk alokasi biaya produk bersama kita peroleh dari biaya produksi bersama untuk produk bersama dikalikan dengan rasio nilai jual. Untuk gasolin sendiri 0,42 dikalikan dengan 1.593.750.000 sehingga alokasi biaya produk bersama pada gasolin sebesar 664.062.500. Kemudian untuk kerosin sendiri rasio nilai jual sebesar 0,33 dikalikan 1.593.750.000 sehingga hasilnya adalah 531.250.000. Kemudian untuk alokasi biaya produk bersama pada solar rasio nilai jualnya adalah 0,25 dikalikan dengan biaya produksi bersama untuk produk bersama sebesar 1.593.750.000 sehingga hasilnya adalah 398.437.500. Kemudian untuk harga pokok per barrel diperoleh dari alokasi biaya produksi bersama per produk dibagi dengan produksi, di mana pada gasolin sendiri sebesar alokasi biaya produksi bersama sebesar 664.062.500 dibagi dengan 25.000 sehingga menghasilkan harga pokok per barrelnya pada gasolin sebesar 26.562.50. Kemudian untuk kerosin sendiri alokasi biaya produk bersama sebesar 531.250.000 dibagi dengan 25.000 sehingga menghasilkan harga pokok per barrel Rp21.250. Kemudian untuk alokasi biaya produk bersama pada solar sebesar 398.437.500 rupiah dibagi dengan produksi per barrel sebesar 25.000 sehingga menghasilkan harga pokok per barrelnya 15.937.50. Untuk kayak jurnalnya, yang pertama kita mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen Produk Bersama yang nilainya kita peroleh dari biaya produk bersama pada data modul. Untuk jurnalnya, persediaan barang dalam proses Departemen Produk Bersama di DP sebesar 1.600 juta, kemudian persediaan bahan baku dikredit sebesar 700 juta, kemudian biaya gaji dan upah dikredit sebesar 500 juta, dan BOP di Departemen Produk Bersama dikredit sebesar 400 juta. Kemudian untuk jurnal yang kedua yaitu kita mencatat harga pokok produk selesai di Departemen Produk Bersama yang ditransfer ke Departemen Produk Sampingan. Nilainya kita peroleh dari soal 1 nilai bersih produk sampingan aspal, di mana ayat jurnalnya yaitu persediaan dalam barang proses Departemen Produk Sampingan di DP sebesar 6.250.000, kemudian pada persediaan barang dalam proses Departemen Produk Bersama sebesar 6.250.000. Kemudian untuk mencatat barang jadi untuk produk bersama, datanya kita peroleh dari unit yang dihasilkan dikali harga jual per barrelnya, yang kita peroleh dari data produksi dan harga jual per unit pada data modul, sehingga jurnalnya yaitu persediaan barang jadi gasolin pada debit sebesar 312.500.000, kemudian persediaan barang jadi kerosin pada debit sebesar 250 juta, kemudian persediaan barang jadi solar di debit sebesar 187.500.000, kemudian persediaan barang dalam proses Departemen Produk Bersama dikredit sebesar 750 juta. Kemudian jurnal selanjutnya yaitu mencatat produk selesai di Departemen Produk Sampingan. Untuk datanya kita peroleh dari biaya produksi produk sampingan pada data modul, di mana ayat jurnalnya yaitu persediaan barang dalam proses Departemen Produk Sampingan di debit sebesar 25 juta, kemudian biaya tenaga kerja
di kredit sebesar 20 juta, kemudian biaya overhead pabrik di kredit sebesar 5 juta. Kemudian untuk jurnal selanjutnya yaitu mencatat produk selesai di departemen produk sampingan. Yang datanya kita peroleh dari unit yang dihasilkan dikali dengan harga jual per barrelnya, sehingga menghasilkan jurnalnya yaitu persediaan produk sampingan aspal sebesar 31.250.000 pada debit. Kemudian persediaan barang dalam proses departemen produk sampingan di kredit sebesar 31.250.000. Untuk jurnal selanjutnya itu kita mencatat penjualan produk bersama yang terdiri gasolin, kerosin, dan solar. Untuk perhitungannya, untuk unit dijual kita peroleh datanya dari soal pada modul yang sudah tertera pada nomor 3. Untuk gasolin sendiri unit dijualnya sebesar 20.000, kemudian harga jualnya 12.500 sehingga totalnya adalah 250 juta. Kemudian untuk kerosin sendiri unit dijual sebesar 17.500 dan harga jualnya adalah 10.000 sehingga totalnya adalah 175 juta. Kemudian untuk solar sendiri unit dijualnya adalah 22.500, untuk harga jualnya adalah 7.500 sehingga totalnya adalah 168.750.000 sehingga totalnya adalah 593.750.000. Untuk jurnalnya yaitu pada kas pada debit sebesar 593.750.000, kemudian penjualan pada kredit sebesar 593.750.000. Kemudian jurnal yang selanjutnya itu kita mencatat harga pokok penjualan. Untuk unit dijualnya sama, kita peroleh dari soal nomor 3 pada modul yang datanya unit dijual sudah tertera. Kemudian untuk harga jual kita peroleh dari harga pokok penjualan pada soal nomor 2. Sehingga unit dijualnya adalah 20.000 dikalikan dengan harga jual 26.563 sehingga totalnya adalah 531.250.000. Kemudian untuk kerosin sendiri unit dijual adalah 17.500, harga jualnya 21.250 sehingga totalnya adalah 311.815.000. Kemudian untuk solar unit dijualnya adalah 22.500, kemudian harga jualnya adalah 15.938 sehingga dikalikan antara unit dijual solar dengan harga jualnya yaitu totalnya sehingga adalah 358.593.750 sehingga total keseluruhan adalah 1.261.718.750 rupiah. Kemudian untuk jurnalnya yaitu harga pokok penjualan sebesar 1.261.718.750. Untuk selanjutnya yaitu persediaan barang jadi gasolin pada kredit sebesar 531.250.000, kemudian persediaan barang jadi kerosin di kredit sebesar 371.875.000. Kemudian selanjutnya ada persediaan barang jadi pada solar di kredit sebesar 358.593.750. Kemudian untuk jurnal selanjutnya dan terakhir yaitu mencatat penjualan produk sampingan aspal. Untuk perhitungannya yaitu unit dijual kita peroleh dari data soal nomor 3 yang sudah tertera sebesar 7.500 dikalikan dengan harga jual barrel yaitu 2.500 sehingga totalnya adalah 18.750.000. Untuk jurnalnya yaitu kas di debit sebesar 18.750.000, kemudian persediaan produk sampingan aspal di kredit sebesar 18.750.000.
Sekian pemaparan hasil kerja dan hasil diskusi dari kelompok 13. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kemudian jika ada salah kata dalam penyampaian dari kelompok kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.